Halo warga bumi yang budiman, ketemu lagi bareng Mas Raden. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film yang diangkat dari autobiografi seseorang bernama Latif Yahya. Latif adalah mantan seorang Fedoi dari anak Presiden Irak kala itu, yaitu Saddam Hussein. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya guys. Film dibuka memperlihatkan seseorang yang sedang dalam perjalanan. Pria ini bernama Latif. Latif merupakan seorang tentara. Saat bertugas, tiba-tiba ia dijemput oleh sekelompok orang yang kemudian membawanya ke istana presiden. Ia merasa kebingungan dan seakan tak percaya. Tak berselang lama, datang seorang pria yang sangat mirip dengan Latif. Pria ini Uday Saddam Hussein. Uday adalah seorang anak presiden Irak saat itu. Ia juga teman sekolah Latif saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Atas saran dari pengawalnya yang bernama Munem, ternyata Uday meminta Latif untuk mengabdi pada dirinya sebagai Fedai. Nah, Fedai ini bisa juga disebut agen ganda atau kembaran. Uday juga mengatakan kalau Latif juga bisa memiliki apapun yang ia miliki, tentunya agar Latif menuruti keinginannya. Namun Latif menolaknya karena ia tahu risiko yang akan ia hadapi. Mendengar hal itu, Uday begitu geram. Kemudian ia menyiksa Latif. Tak hanya itu, ia pun mengancam keselamatan keluarga Latif. Khawatir akan keselamatan keluarganya, Latif akhirnya terpaksa menuruti keinginan Uday. Latif kemudian mendapat serangkaian pemeriksaan agar ia tampak lebih mirip dengan Uday. Di sisi lain, Uday mengawasi pemeriksaan itu sambil berduaan dengan seorang wanita bernama Serap. Nah, Uday ini merupakan seorang yang cukup fuckboy dan juga merupakan penggemar botol ciu. Serap pun mengatakan kalau Latif tidak mirip dengan Uday karena kemaluannya lebih besar dari Uday. Dan proses pemeriksaan pun selesai. Kini Latif sangat mirip dengan Uday. Uday juga memberikan semua yang Latif inginkan. Di suatu hari, Munem memperkenalkan seseorang bernama Kamuneh. Kamuneh adalah salah satu anak buah Uday. Ia menunjukkan sesuatu pada Latif. Dan ternyata ia menunjukkan rekaman orang-orang yang disiksa karena dituduh mengkhianati Uday. Latif pun tidak tahan melihat penyiksaan itu. Kemudian mengadukannya pada Munem. Akan tetapi, Munem berdalih kalau orang-orang itu merupakan pemberontak yang menentang pemerintahan Saddam Hussein. Namun terlihat Munem juga tidak begitu menyukai hal itu. Lalu Uday mengajak Latif ke sebuah klub malam. Di sana ia diperkenalkan dengan Serap. Latif terlihat begitu tertarik pada Serap. Diam-diam Latif pergi dari klub itu. Ia pergi untuk melihat keluarganya. Namun anak buah Uday mengikutinya. Mengetahui hal itu, Uday begitu geram. Lalu ia menyiksa Latif tanpa henti. Di suatu hari, Uday menerima kunjungan kenegaraan dari Kuwait. Lihat, ia tidak menyukai orang-orang Kuwait. Namun setelah pertemuan, ia begitu geram karena menurutnya orang-orang Kuwait telah mencuri minyak dari Irak. Di tengah kemarahannya, ia mendapat telepon dari Serap dan seketika amarahnya pun berubah. Latif yang melihat hal itu mengatakan pada Munem bahwa Uday memiliki sifat seorang psikopat. Namun Munem tidak bisa berbuat apa-apa.
Scene berganti memperlihatkan perang antara Irak dan Kuwait meledak. Keesokan harinya, Uday yang sedang melintas jalanan pinggir kota melihat gadis memakai seragam sekolah. Karena Uday ini orang yang sagnean, ia pun tertarik dan mengejar gadis itu. Gadis itu begitu ketakutan. Namun, Uday memaksa gadis itu untuk ikut. Malam harinya, seperti biasa, Uday mengadakan pesta di rumahnya. Gadis itu pun ikut bersamanya. Tanpa rasa malu, Uday mencumbu gadis itu di depan semua orang. Melihat hal itu, teman ayah Uday yang bernama Kamel mengolok-olok Uday di depan semua orang. Uday pun tidak terima dan mempermalukan Kamel di depan semua orang. Ia pun memaksa Latif untuk membunuhnya. Namun Latif tidak ingin melibatkan dirinya. Tidak ambil pusing, Uday mengajak gadis itu ke kamarnya dan mencekokinya dengan bubuk haram yang selalu ada di meja Uday. Sedang asik-asiknya berduaan, Uday dikejutkan dengan suara tembakan di luar sana. Ia pun begitu marah ketika mengetahui Kamel yang membuat keributan. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil pedang, kemudian memotong kaki dan tangannya, serta menusuk perut Kamel sampai semua isinya keluar. Keesokan paginya, terlihat gadis yang bersama Uday tewas karena overdosis. Tidak ketinggalan, Uday pun dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, ayahnya begitu marah dan memutuskan untuk memotong kemaluan Uday. Namun, ia dicegah oleh salah satu dokter yang ada di sana. Scene berpindah memperlihatkan perang dan Irak kembali bergejolak. Di suatu malam, Serap mendatangi Latif dan menggoda Latif di kamarnya. Sebagai lelaki normal, Latif pun kemudian tergoda. Lalu mereka pun bercocok tanam di bawah hujan misil yang menghujani kota itu. Keesokan harinya, Uday mendapat tugas dari ayahnya untuk ke Basra. Latif pun menggantikan Uday untuk pergi ke sana. Ia pun berhasil membakar semangat para prajurit di sana. Setelah selesai, ia kembali ke Baghdad dan melewati pos pemeriksaan. Tapi ternyata pos itu sudah dikuasai oleh musuh. Mereka pun menembaki Latif yang dikiranya adalah Uday. Dengan susah payah, Latif berhasil lolos. Akan tetapi, serangan itu membuat tangan Latif terluka dan hampir membuat jari kelingkingnya putus. Adegan berpindah pada Uday dan Latif yang sedang menghadiri pernikahan. Melihat pengantin wanita yang begitu menarik, Uday mengatakan kalau ia ingin bercinta dengan wanita itu. Namun Latif berusaha melarangnya. Akan tetapi, dengan kekuasaannya, ia memaksa wanita itu untuk bercocok tanam dengannya. Lalu wanita itu pun mengalami depresi yang begitu berat. Kemudian, ia pun melompat dari gedung itu. Melihat kegilaan itu, Latif begitu marah dan ia ingin segera pergi meninggalkan Uday. Namun, Uday kembali mengancamnya. Keesokan harinya, Uday yang lagi santuy di rumahnya didatangi oleh seorang pria paruhbaya. Ternyata, pria itu adalah ayah dari seorang gadis yang overdosis di kamarnya. Ia menuntut agar Uday bertanggung jawab atas kematian putrinya. Mendengar hal itu, Uday begitu marah dan meminta Latif untuk menembaknya. Namun Latif dengan santai menolaknya dan meminta Uday untuk menembak dirinya saja. Ketegangan pun terjadi
saat Latif memutuskan untuk bunuh diri di depan semua orang. Latif akhirnya dibawa ke rumah keluarganya. Ayah dan ibunya pun terkejut karena selama ini mereka mengira Latif sudah tewas di medan perang. Setelah Latif siuman, Uday mengirimkan pesan lewat anak buahnya agar Latif datang ke pestanya malam ini. Di sini, ayah Latif memintanya untuk pergi ke pesta itu dan mencari kesempatan agar dia bisa lepas dari Uday. Namun, Latif mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Ayahnya pun bilang kalau Latif tidak perlu mengkhawatirkannya karena ia sudah siap menanggung semuanya. Malam harinya, seperti biasa, Uday mengadakan pesta di rumahnya. Di sini jiwa psikopat Uday kembali diperlihatkan dengan meminta semua orang yang ada di sana untuk membuka semua pakaian mereka. Semuanya, cuy. Tak berselang lama, Latif pun datang. Uday menyambutnya dengan sangat senang. Namun semuanya berubah ketika Latif memutuskan untuk pergi dari sana. Uday yang begitu marah menembaki Latif dengan pistolnya. Latif pun berhasil lolos dibantu Serap yang juga kabur bersamanya. Setelah keluar lift, ia langsung menodongkan pistol pada salah satu anak buah Uday. Serap meminta Latif untuk membunuhnya. Namun Latif mengatakan bahwa ia tidak sama seperti Uday. Akhirnya, mereka berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya, berita itu langsung muncul di media. Media saat itu mengira bahwa Uday kabur keluar Irak dengan seorang wanita. Lalu Latif yang sedang bersama Serap di sebuah hotel tiba-tiba mendapat telepon dari Uday. Ia meminta Latif untuk kembali kepadanya. Latif kemudian mencurigai Serap telah menghubungi Uday, sehingga Uday mengetahui keberadaan mereka. Benar saja, setelah Latif mendesaknya, ia mengakui bahwa ia mempunyai seorang anak, dan anaknya ini tinggal dengan adiknya yang masih di wilayah Irak. Saat keluar mencari angin, Latif tiba-tiba ditembaki orang yang tidak dikenal. Ia pun harus dimintai keterangan oleh pihak polisi di sana. Lalu Serap mengunjunginya di kantor polisi. Ia kembali mencoba mendekati Latif, namun Latif sudah mengetahui bahwa Serap yang memberitahukan keberadaannya pada Uday. Kemudian Serap pun pergi meninggalkannya. Setelah sampai di hotel, Latif kembali mendapat telepon dari Uday. Sekali lagi ia meminta Latif untuk kembali padanya. Kali ini Uday membawa paksa ayah Latif ke kantornya dan meminta ayah Latif untuk memujuknya agar ia kembali ke Baghdad. Tapi ternyata ayah Latif mengatakan dan akhirnya Uday pun menghabisinya. Latif kemudian mendatangi orang-orang yang mempunyai dendam pada Uday. Ia pun menyusun rencana. Di suatu hari, Uday kembali menyalurkan hobinya, memburu gadis muda di jalanan. Terlihat Munem sedang menghubungi seseorang. Saat sedang asik dengan gadis itu, Uday dikejutkan oleh seorang yang menodongkan senjata kepadanya. Namun orang itu gagal. Kemudian Latif mengambil alih semuanya. Lalu Latif menembak Uday tepat di bawah perutnya. Salah satu anak buah Uday berhasil mengejar Latif. Namun setelah tahu bahwa itu adalah Latif, ia pun membiarkannya untuk pergi. Kemudian film pun selesai. Di akhir film dijelaskan bahwa Latif Yahya kabur dan tinggal di Irlandia bersama anak dan istrinya. Sedangkan Uday lumpuh karena penembakan itu dan dia tewas oleh operasi pasukan khusus Amerika pada tahun 2003. Oke, sekian dulu dari saya.
Kalau ada salah-salah kata, Mas Raden mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.